palsi hemiplegia tipe spasticity sendiri adalah gangguan ketegangan atau kekakuan dan gerakan volunteer yang tidak tepat pada anggota gerak dan postur tubuh anak, yakni pada tangan dan juga kaki, yang terjadi hanya pada satu sisi saja, yakni bisa terjadi pada sisi kanan ataupun kiri. Hal ini terjadi karena adanya hipertonia atau tonus otot yang meningkat yang disebabkan oleh kerusakan otak yang dapat terjadi pada saat proses kelahiran maupun saat usia anak tertentu, sehingga mengakibatkan otak mengirim sinyal yang salah untuk melakukan gerakan, sehingga otak tidak dapat mengontrol gerakan secara benar. Jika anak mengalami gangguan cerebral palsy hemiplegia dengan tipe spasticity, maka anak ini akan mengalami kesulitan dalam mengkoordinir gerakan tangan dan kakinya. Tapi, kesulitan pengkoordiniran ini hanya terjadi pada satu sisi saja, yakni bisa tangan dan kaki sisi kanan ataupun tangan dan kaki yang sisi kiri saja. Anak yang memiliki gangguan fisik cerebral palsy hemiplegia tipe spasticity biasanya memiliki ciri tangan dan kakinya mengalami kekakuan, tapi hanya terjadi pada satu sisi saja, yakni bisa sisi kanan ataupun sisi kiri. Lalu, seringnya terjadi tremor pada bagian tangan dan juga kaki yang kaku. Selain itu, juga adanya rasa kebas pada bagian tangan dan juga kaki yang kaku. Nah, ciri yang terakhir yakni sulitnya melakukan gerakan sederhana seperti menggenggam ataupun menendang dengan pola. Adapun strategi yang harus dilakukan untuk menangani anak dengan gangguan cerebral palsy hemiplegia tipe spasticity ini adalah tentunya dengan melakukan penanganan secara medis serta melakukan pendisiplinan sikap dan juga gerakan. Adapun intervensi atau cara-cara penanganan untuk menangani anak yang mengalami gangguan cerebral palsy hemiplegia dengan tipe spasticity adalah cara yang pertama, yakni tentunya dengan melakukan pemeriksaan secara medis. Biasanya orang tua akan mengajak anak untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui seberapa tingkat keparahan CP hemiplegia spasticity ini. Selanjutnya, intervensi yang kedua yakni setelah melakukan pemeriksaan dan dokter sudah mengetahui tingkat keparahan dari hemiplegia ini sendiri, maka dokter akan memberikan resep obat ataupun vitamin yang harus diberikan secara rutin kepada anak untuk membantu memperlancar peredaran darah ke otak agar alat gerak tangan dan kakinya ini tidak mengalami kekakuan. Intervensi yang ketiga yakni biasanya dokter akan menyarankan kepada orang tua untuk melakukan fisioterapi secara rutin, yakni 2-3 kali dalam 1 minggu untuk membantu membenahi otot-otot yang kaku tadi. Nah, dalam fisioterapi ini sendiri tidak menggunakan alat, tetapi menggunakan metode gerak tangan dan kaki secara terarah. Untuk saat fisioterapi sendiri, agar lebih optimal lagi, biasanya para penerapis akan menganjurkan kepada para orang tua untuk melakukan fisioterapi di rumah juga yang dilakukan secara rutin. Nah, di sini biasanya para penerapis akan memberikan contoh apa yang harus dilakukan dan gerakan apa yang harus dilakukan untuk melakukan fisioterapi di rumah. Intervensi yang terakhir yakni dengan rutin menggunakan alat-alat yang telah dokter sarankan untuk dipakai. Nah, untuk alat-alatnya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama ada AVO. AVO ini sendiri adalah alat yang digunakan di kaki dan bentuknya pun menyerupai seperti tungkai kaki, mulai dari betis sampai ujung jari. Nah, penggunaan AVO ini sendiri ditujukan untuk membentuk tumit kaki
agar tetap dalam posisi datar. Untuk kasus hemiplegia tipe spasticity ini kan mengalami kekakuan otot. Jadi ketika seorang anak dengan gangguan hemiplegia tipe spasticity ini berdiri ataupun berjalan, maka tungkai kakinya ini akan cenderung mengalami jinjit. Jadi untuk mencegah itu terjadi, si anak ini biasanya akan dianjurkan untuk memakai AVO. Alat yang ketiga yaitu back slap. Back slap ini digunakan di kaki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk hemiplegia tipe spasticity ini adalah kekakuan pada otot. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, ketika anak dengan gangguan hemiplegia tipe spasticity ini berjalan ataupun berdiri, tungkainya atau tumitnya ini akan dalam keadaan jinjit karena kekakuan itu sendiri. Nah, jadi gunanya back slap kaki ini adalah untuk menekan lutut anak agar tetap dalam posisi lurus, tidak dalam keadaan ditekuk. Alat yang ketiga yakni adalah penggunaan wrist atau splint. Wrist atau splint sendiri ini digunakan di tangan yang mengalami kaku. Nah, biasanya wrist atau splint ini bentuknya itu panjang mulai dari siku sampai dengan ujung jari anak. Biasanya untuk memiliki ataupun menggunakan wrist ini dilakukan pengukuran terlebih dahulu, disesuaikan dengan ukuran tangan anak. Nah, penggunaan wrist ini sendiri bertujuan untuk membuat posisi siku pada tangan untuk tetap dalam posisi lurus dan membuat jari tangan tetap dalam posisi terbuka. Karena anak yang mengalami gangguan fisik cerebral palsy hemiplegia tipe spasticity ini biasanya dalam keadaan berdiri, diam pun ataupun duduk, seringkali tangannya itu di dalam keadaan digendong, jadi tidak dalam keadaan tangannya di pangku ataupun dibiarkan seperti ini. Jadi biasanya mereka itu seperti tangannya itu diletakkan di dada seperti ini. Nah, tujuan dari wrist ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya posisi ini. Jadi membiarkan posisi anak agar tetap dalam keadaan posisi lurus. Nah, untuk alat yang terakhir yakni dokter akan menganjurkan pada anak untuk menggunakan sepatu koreksi. Fungsinya hampir sama dengan AVO tadi, hanya saja perbedaannya AVO tadi hanya digunakan di satu sisi kaki saja, yakni pada satu sisi kaki yang kaku. Sedangkan untuk sepatu koreksi ini sendiri digunakan sepasang, yakni digunakan pada kaki kanan dan juga kiri. Fungsinya adalah untuk membuat tungkai kaki ini agar berdiri dalam posisi datar, yakni bisa menginjak tanah. Karena anak yang memiliki gangguan cerebral palsy hemiplegia tipe spasticity ini ketika berjalan biasanya dia akan mengalami kesulitan atau jalannya ini tidak terarah, biasanya tidak seimbang, dan juga posisi berdiri atau jalannya ini akan dengan posisi jinjit. Jadi untuk memperbaiki pola berjalannya si anak, biasanya dokter menganjurkan untuk menggunakan sepatu koreksi ini. Nah, sepatu koreksi ini sendiri juga tidak sama dengan sepatu pada umumnya. Sepatu koreksi ini dikhususkan dibuat dengan sol yang memiliki sol lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menyetarakan posisi berdiri anak itu tadi, agar tumitnya atau tungkai anak ini bisa lebih gampang memposisikan di posisi datar. Nah, untuk di dalamnya sendiri sepatu koreksi ini biasanya ada beberapa bagian yang sengaja didesain untuk menekan tumit kaki agar tidak dalam posisi jinjit. Bahannya pun yang digunakan biasanya dari bahan kulit. Jadi tidak heran biasanya sepatu koreksi ini harganya lebih mahal daripada sepatu-sepatu anak pada umumnya. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah peran orang tua dalam membesarkan hati anak. Biasanya anak-anak yang spesial atau biasanya kita sebut dengan anak ABK, mereka mengalami pengucilan dalam lingkungannya. Nah, di sini peran orang tua adalah memberikan support
dukungan dan juga semangat untuk membuat anak-anak agar tidak merasa bahwa dia memiliki kekurangan ataupun tidak sama dengan anak yang lainnya. Tapi tekankan, berikan pemahaman pada anak bahwa mereka adalah anak-anak spesial yang sengaja Allah turunkan untuk orang tuanya. Nah, di sini orang tua bisa memberikan dukungan berupa semangat, yaitu dengan cara mengajak anak untuk bersosialisasi di lingkungannya agar anak tidak minder, dan juga agar anak itu merasa bahwa dirinya itu sama seperti teman-teman yang lain.